Halo Tusmi People, bertemu kembali dengan saya Ulfa. Di video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu buku yang saya baca yang berjudul 6 Things You Don't Have Enough, atau 6 hal yang tidak pernah kamu cukup untuk miliki. Buku ini merupakan karangan dari Gunadi Getol PhD. Jadi 6 hal yang kita tidak pernah cukup untuk memilikinya. Yang pertama itu adalah waktu, yang kedua adalah uang, yang ketiga adalah akal, yang keempat adalah perasaan atau hati, yang kelima adalah kesehatan, dan yang keenam adalah ibadah. Mari kita bahas satu persatu secara singkat ya. Waktu ini menggambarkan tentang bagaimana cara kita untuk melakukan aktivitas setiap harinya. Setiap orang tentu diberikan waktu yang sama oleh Tuhan ya. Setiap orang diberikan 24 jam. Tetapi apakah 24 jam itu kita dapat memaksimalkan penggunaannya ataukah tidak, itu tergantung dari masing-masing kita sendiri. Kebiasaan kita untuk memanage waktu dengan baik akan menghasilkan kualitas kehidupan kita yang berbeda dengan orang yang lain. Kita bisa jadi memiliki waktu yang sama 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, 30 atau 31 hari dalam sebulan. Tetapi bagaimana kita memaksimalkan waktu tersebut dan memanfaatkannya itu akan berdampak baik, berdampak besar terhadap kehidupan kita sendiri. Misalnya kita selalu terbiasa untuk membuat planning atau merencanakan mengenai apa yang harus kita lakukan keesokan harinya. Nah, ini akan membuat kita menyadari bahwa di hari berikutnya, di keesokan harinya, kita sudah terset bahwa kita akan melakukan pekerjaan dari A sampai dengan Z itu secara runtut, dan tidak ada pekerjaan yang terlewat karena kita sudah membuat list pekerjaan yang harus kita lakukan di hari berikutnya. Begitu juga hari berikutnya dan hari berikutnya. Yang kedua adalah uang. Setiap orang tentu memiliki pengeluaran yang berbeda dan memiliki penghasilan yang jumlahnya juga berbeda. Nah, kemudian di sini juga hal dapat disadari bahwa seringkali merasa pemasukan kita sangat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, ini yang mungkin harus dievaluasi. Kita harus membuat perencanaan terkait dengan pengeluaran harus kita bayar di bulan itu. Beberapa poin yang penting adalah jangan membiasakan untuk melakukan penundaan pembayaran terhadap berbagai macam cicilan, sebab seharusnya lebih baik lagi hindari adanya pinjaman atau hutang. Jadi maksimalkan uang yang kita dapat, hindari berhutang atau hindari membeli sesuatu yang belum kita mampu. Nah, atau kalau misalnya kita sudah pernah memiliki kartu kredit, tentunya kita juga sangat-sangat menghargai waktu terkait dengan pembayaran kartu kreditnya. Kalau misalnya terlambat akan menghasilkan denda yang tentunya juga akan kita lebih besar. Tapi lebih baik lagi untuk kita menghindari kartu kredit dan memaksimalkan apa yang kita punya. Nah, uang ini bisa bermanfaat dan bisa juga menjadi hal yang negatif ketika tidak dapat kita manage dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah mengenai pikiran atau akal. Tuhan sudah mengaruniakan manusia itu sesuatu yang berharga, sesuatu yang dapat membedakan antara manusia dengan ciptaan Tuhan yang lainnya, yaitu masalah pikiran. Pikiran akan mendorong kita untuk bergerak untuk melakukan sesuatu. Pengalaman, pengetahuan, kreativitas, inovasi adalah hal-hal yang membedakan antara manusia satu dengan manusia yang lain, sehingga kualitas setiap orang ini berbeda. Tentunya kita dapat mengasah kemampuan kita sedari kecil. Tentunya ini juga pola asuh keluarga menentukan juga perbedaannya seseorang ini ketika dia tumbuh dewasa.
Dan ketika kita dari kecil sudah dibiasakan untuk berpikir, dibiasakan untuk mengambil keputusan secara mandiri, hal itu akan berdampak juga pada saat kita besar nanti. Nah, kemudian yang keempat adalah perasaan atau hati. Nah, ketika pikiran kita mendorong untuk melakukan sesuatu, hati atau perasaan kita yang akan mempertimbangkan apakah kita perlu melakukannya atau tidak. Biasanya orang juga sebut sebagai empati. Hal inilah yang membuat kita mendorong atau mengerem kita untuk melakukan sesuatu. Pertimbangan-pertimbangan dari sifat perasaan inilah yang akan membuat kita sejenak berpikir apa yang kita lakukan ini apakah betul ataukah salah. Yang kelima adalah kesehatan. Kesehatan seringkali kita tidak rasakan dan anggap penting, sehingga kita seringkali mengabaikan hal yang terpenting itu. Ketika kesehatan itu hilang, ketika kita sakit, kita baru merasakan bahwa kesehatan itu penting loh, bahwa kesehatan itu ternyata mahal dan merupakan salah satu nikmat dari Tuhan yang memang harus kita jaga. Kita bisa meluangkan waktu sejenak untuk merefresh kita punya badan ketika kita lelah, itu hal yang normal ya. Jadi ketika kita lelah karena seharian duduk di kursi, lebih baik kita berjalan sejenak, mengambil minum, pastikan air yang kita konsumsi cukup 2 liter per hari atau lebih, sehingga kita dapat menjaga kita punya sirkulasi yang cukup juga penting. Dan melakukan aktivitas seperti berolahraga atau melakukan aktivitas yang dapat melatih otot-otot kita juga merupakan hal yang cukup perlu, di mana itu akan meningkatkan endurance ya, atau akan meningkatkan kekuatan kita sehingga kita lebih fit dan bisa lebih optimal lagi ketika bekerja. Karena ketika kita sedikit saja sakit, kita merasa tidak nyaman untuk melakukan segala aktivitas pekerjaannya kita, dan tentunya pekerjaan juga akan terhambat. Yang keenam adalah ibadah. Ibadah bukan masalah hubungan kita saja dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan, tapi juga hubungan kita dengan sesama manusia. Karena pada saat kita melakukan ibadah, kita diingatkan kembali mengenai esensi kita terkait apa yang kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan. Mungkin sebagian besar orang menganggap bahwa pekerjaan adalah ibadah, sehingga pada saat bekerja dia akan melakukan sesuatu secara maksimal, dan itu juga yang akan dapat menghindari orang tersebut dari melakukan hal-hal yang buruk di pekerjaannya mereka. Ketika dia memikirkan bahwa ketika mindset orang tersebut adalah bahwa ketika melakukan ibadah harus sempurna, harus dengannya sebaik-baiknya, maka dia akan bekerja dengan baik. Dia juga akan menghindari sesuatu yang tidak benar, dan dia akan memaksimalkan segala potensinya untuk meraih sesuatu yang lebih baik daripada yang kemarin. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan dari buku tersebut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.